Nomor satu, paradoks Zeno. Kita mulai dari paradoks Zeno yang salah satu paling tua. Contohnya adalah Achilles dan kura-kura. Kalau Achilles lomba lari dengan kura-kura yang punya start lebih dulu, secara teori Achilles nggak bakal bisa menyusul. Kenapa? Karena sebelum dia sampai ke posisi kura-kura, kura-kura udah maju sedikit dan ini terus berulang. Padahal secara logika jelas Achilles lebih cepat dan bakal menyusul. Paradoks ini memaksa kita mikir ulang tentang konsep jarak dan waktu. Nomor 2, paradoks kucing Schrödinger. Paradoks ini yang paling terkenal di fisika. Bayangin ada kucing di dalam kotak dengan racun yang bisa aktif atau enggak, tergantung partikel kuantum. Sampai kita buka kotaknya, secara teori kucing itu hidup dan mati secara bersamaan. Ini menunjukkan betapa anehnya dunia kuantum, di mana sesuatu bisa ada di dua keadaan sekaligus sebelum diobservasi. Paradoks ini bukan soal kucing sebenarnya, tapi tentang bagaimana realitas bekerja di level mikroskopis. Nomor 3, paradoks grandfather. Paradoks ini muncul dalam teori perjalanan waktu. Misalnya kamu kembali ke masa lalu dan mencoba untuk menggagalkan kakekmu sebelum dia menikah. Kalau begitu kamu nggak pernah lahir dan nggak mungkin kembali ke masa lalu untuk menggagalkan kakekmu menikah. Ini menciptakan lingkaran sebab akibat yang saling bertentangan. Paradoks ini sering jadi plot di film sci-fi kayak Back to Future dan sampai sekarang jadi misteri besar dalam fisika teoretis. Nomor 4, paradoks Sorites atau biasa dikenal dengan paradoks kenaikan. Misalnya satu butir pasir itu kalau ditambahin dengan satu butir lagi, dia belum bisa dinamakan sebuah gundukan. Tapi kalau kita tambahin terus, kapan tepatnya tumpukan itu jadi gundukan? Paradoks ini nunjukin gimana definisi yang kelihatannya simpel ternyata bisa membingungkan kalau diterapkan terus-menerus. Cocok banget buat refleksi tentang batasan bahasa dan logika. Nomor 5, paradoks Russell. Datang dari dunia matematika dan logika. Bayangin ada daftar semua daftar yang nggak memuat dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah daftar itu masuk ke dalam dirinya sendiri? Kalau iya, seharusnya enggak, tapi kalau enggak, seharusnya iya. Paradoks ini bikin gempar dunia matematika di awal abad 20 dan jadi dasar lahirnya teori himpunan yang lebih kuat. Intinya, logika yang kelihatan sederhana bisa jadi jebakan yang dalam. Nomor 6, paradoks kausalitas. Paradoks ini adalah variasi dari paradoks waktu. Contohnya kamu mengirimkan informasi ke masa lalu informasi itu dipakai untuk menciptakan teknologi yang akhirnya dipakai buat ngirim informasi itu sendiri. Siapa yang pertama kali bikin ide itu? Paradoks ini sering dibahas dalam teori lubang cacing atau multiverse dan bikin kita mikir apakah waktu itu linear atau ada loop yang nggak kita sadari. Nomor 7, paradoks kapal Theseus. Kalau sebuah kapal diganti semua bagiannya satu persatu sampai nggak ada yang asli, apakah itu masih kapal yang sama? Bahkan lebih pusing kalau semua bagian asli disusun ulang jadi kapal baru. Mana yang kapal Theseus yang asli? Paradoks ini nyambung ke pertanyaan besar. Apa yang bikin sesuatu tetap dirinya sendiri meski berubah total? Nomor 8, paradoks bootstrap. Ini adalah bentuk ekstrim dari paradoks waktu. Bayangin kamu balik ke masa lalu dan ngasih buku teknologi ke ilmuwan. Ilmuwan itu lalu nerbitin buku yang sama dan buku itu akhirnya sampai ke kamu di masa depan. Siapa yang nulis buku itu? Paradoks ini sering muncul di film kayak Predestination dan Dark dan nunjukin betapa anehnya konsep waktu kalau beneran bisa dimanipulasi. Nomor 9, paradoks waktu luang. Paradoks ini kelihatannya simple tapi dalam. Kita sering bilang kalau ada waktu luang aku bakal ngelakuin ini dan itu. Tapi begitu punya waktu luang malah nggak ngapa-ngapain. Ini lebih ke paradoks psikologis yang nunjukin gap antara niat dan tindakan. Kadang yang kita kira masalah waktu sebenarnya soal motivasi dan kebiasaan. Relate banget kan? Nomor 10, paradoks omnipotensi. Apakah makhluk maha kuasa bisa menciptakan batu yang nggak bisa dia angkat sendiri? Kalau bisa berarti ada hal yang nggak bisa dia lakukan, yaitu angkat batu itu. Kalau nggak bisa berarti ada batas kekuasaannya. Paradoks ini sering dibahas dalam filsafat untuk menguji batas konsep kemahakuasaan.
Nomor 11, The Liar Paradox. Bayangin ada orang bilang saya sedang berbohong. Kalau dia jujur berarti dia lagi bohong. Tapi kalau dia bohong berarti dia jujur. Ini kayak lingkaran setan yang nggak punya jawaban jelas. Paradoks ini jadi dasar dari banyak diskusi tentang logika dan bahasa. Bahkan dipakai di teori komputer dan filsafat. Nomor 12, Paradox Monty Hall. Ini datang dari acara kuis legendaris di Amerika. Ada 3 pintu, satu ada hadiahnya, dua lainnya zong. Kamu pilih satu pintu, host yang tahu jawabannya buka pintu lain yang zong. Terus kamu dikasih kesempatan buat ganti pintu. Haruskah kamu ganti? Jawabannya iya. Peluang menang naik dari sepertiga jadi 2/3 kalau kamu ganti. Banyak orang nggak percaya ini, tapi udah dibuktikan secara statistik. Ini paradoks probabilitas yang ngejebak banyak orang. Nomor 13, Paradoks Simpson. Ini menunjukkan gimana data bisa menipu. Misalnya ada dua obat, A dan B. Secara keseluruhan, obat A lebih efektif. Tapi anehnya, kalau dibagi per kelompok usia, obat B justru lebih efektif di semua kelompok. Bagaimana bisa? Karena distribusi data yang nggak merata. Rata-rata keseluruhan bisa kelihatan beda dari rata-rata di setiap subkelompok. Paradoks ini penting banget dalam statistik dan sering jadi bahan pembelajaran buat menghindari kesimpulan yang salah. Nomor 14, Paradoks Banach-Tarski. Yang ini mind-blowing banget. Dalam matematika, teori ini bilang sebuah bola bisa dipecah jadi beberapa bagian aneh. Lalu disusun ulang jadi dua bola utuh yang ukurannya sama persis kayak bola pertama. Gila kan? Ini kayak sulap matematika. Tapi tenang, ini cuma berlaku di dunia matematika murni dengan asumsi yang nggak realistis. Kayak objek yang nggak punya volume terdefinisi dengan baik. Tetap saja, ini salah satu paradok yang paling bikin bingung di dunia geometri. Nomor 15, Paradoks Jevons. Ini bahas soal efisiensi energi. Intinya makin efisien teknologi, justru makin banyak sumber daya yang dipakai. Contohnya, mesin irit bahan bakar bikin orang mikir hemat. Jadi malah sering dipakai, akhirnya total konsumsi energi bisa naik, bukannya turun. Paradoks ini penting banget buat diskusi tentang lingkungan dan kebijakan energi global.